Hai sahabat PKBI, kita jumpa lagi bersama saya Herni dari Klinik As-Sakinah PKBI Pemalang. Kali ini saya bakal ditemani oleh Dr. Nurfaiza Mainovi. Beliau adalah dokter dari Klinik As-Sakinah PKBI Pemalang atau biasa kita sapa dengan Dr. Novi. Apa kabar dokter? Baik, Untuk kali ini kita akan bahas masalah stunting. Dok mau tanya ya, untuk stunting itu sebenarnya apa ya dok? stunting itu adalah keterlambatan pertumbuhan. Jadi baru bisa dideteksi itu setelah umurnya 2 tahun. Gitu. Stunting ini ukurannya itu berdasarkan panjang badan per umur atau berat badan per umur. Kalau nilainya kurang dari -2, berarti itu dikatakan stunting. Oh gitu. Ya, jadi misalnya anak umur 2 tahun tingginya sama dengan anak yang umur 4 tahun. Berarti yang umur 4 tahun ini yang dikatakan stunting. Oh gitu. Iya. Ya. Itu stunting kenapa ya dok? Mengapa kok bisa stunting? Stunting dijadikan indikator untuk pertumbuhan itu karena yang paling mudah untuk dikenali dibandingkan dengan gangguan pertumbuhan yang lain. Jadi ekspresi hambatan organ pada tubuh itu kalau ada gangguan itu muncul pertama kali yang gampang kita deteksi itu dengan stunting. Jadi ada gangguan pertumbuhan. Oh iya. Untuk gangguan pertumbuhan ini berarti dari usia berapa tuh dok? Baru bisa kedetek ya, itu tadi yang sudah saya sampaikan dari umur 2 tahun. 2 tahun ya dok? Iya, umur 2 tahun itu baru kelihatan, oh ternyata anak ini ada gangguan pertumbuhan. Pertumbuhan di sini pertama adalah pertumbuhan fisik dulu ya. Iya, iya. Nah, karena secara yang bisa dilihat kasat mata itu adalah pertumbuhan fisik, yaitu dengan berat badan atau panjang badannya. Gitu. Dok, saya pernah dengar ini ada masa 1000 hari pertama kehidupan atau golden period ya dok. Itu tuh ngitungnya dikatakan 1000 hari pertama itu dari lahir sampai berarti usia 2 tahun itu kah dok? Enggak. Jadi yang dinamakan 1000 hari pertama kehidupan atau kita sudah sangat familiar dengan sebutan 1000 HPK itu dimulai dari konsepsi pertumbuhan janin di dalam rahim ibu. Oh, jadi sebelum lahir? Iya, dari sebelum lahir ya. Jadi baru ada pertemuan sperma dengan ovum, kemudian sampai 2 tahun setelah lahir. Oh, jadi ngitungnya itu dari pertama kali pembuahan ya. Pembuahan ini pentingnya itu pada 8 minggu pertama. Jadi 8 minggu pertama ada konsepsi itu sudah bisa diketahui apakah ini nanti akan terjadi stunting atau tidak. Karena pada umur 8 minggu janin itu adalah masa-masa di mana semua organ pertumbuhannya itu nanti bisa terdeteksi ada gangguan atau tidak ada, dan itu diakhiri sampai umur kehamilannya 9 bulan ya atau 40 minggu ya. Ya 40 minggu 10 hari biasanya orang-orang mengatakan seperti itu ya. Kemudian ditambah lagi sampai 2 tahun setelah bayi tersebut lahir. Itu untuk mengetahui apakah ada stunting atau tidak. Oh iya. Untuk pencegahan dok ini ya, itu kan tadi dimulai dari pada saat pembuahan. Ya. Tentunya seorang ibu juga harus ini ya persiapan untuk kehamilannya biar tidak stunting itu gimana gitu? Nah, kalau untuk persiapannya itu sebenarnya dimulainya dari remaja putri. Oh gitu. Jadi remaja putri itu kan pasti orientasinya nanti akan menikah ya. Iya. Kalau sudah menikah itu pasti dia akan menjadi seorang ibu. Seorang ibu nanti akan terjadi kehamilan gitu ya. Jadi sebelum kehamilan itu dipastikan ibunya ini udah sehat gitu ya. Jadi remaja putri ini tidak boleh anemia, tidak boleh kurus, tidak boleh lingkar lengan atasnya kecil, tidak boleh kekurangan asupan makanan. Jadi nanti dia bisa menghasilkan pembuahan atau menghasilkan ibu yang siap hamil dalam keadaan sehat. Terus ini dok,
Tadi untuk remaja putri kalau mau hamil tidak boleh kurus, pokoknya harus sehat. Terusan tidak boleh anemi juga. Ya. Lah, ini untuk apa ya? Sebelum menikah, Ya. yang perlu dilakukan oleh remaja putri itu apa biasanya? Kalau dari pemerintah, ini nanti yang dari program PKBI juga setahu saya pasti akan mendukung program-programnya pemerintah juga kan, Iya, Bu Herni ya. Ya. Itu kan intervensinya sudah mulai dari calon pengantin. Jadi calon pengantin khususnya yang remaja putri ini harus diperiksa tadi ya, golongan darahnya. Paling tidak dia tahu dia itu golongan darahnya apa. Karena kalau ibu hamilnya ini menderita anemia, kemungkinan besar nanti persalinannya kan akan terjadi perdarahan. Kalau terjadi perdarahan berarti kita harus tahu dong stok darahnya itu mencukupi atau tidak. Golongan darah kita apa sih? Gitu. Kalau golongan darah kita aja nggak tahu, gimana kita mau mencari stok pendonor gitu ya. Kemudian dipastikan anak ini juga tidak terlalu kurus. Biasanya kalau anak-anak remaja itu pengennya kan terlihat langsing tuh. Mungkin dia malu ya kalau misalnya terlihat obesitas gitu. Karena banyak tuh yang beredar, aduh kegendutan, nanti nggak punya pacar loh gitu kan, nanti sulit loh dapet pacarnya gitu. Jadi akhirnya remaja putri gimana caranya biar dia terlihat langsing, makanya asupannya malah jadi dikurangi. Nah, kalau asupannya dikurangi, dia berdampak ke kekurusan pada saat nanti sudah siap hamil, energinya yang untuk kalorinya itu tidak mencukupi untuk sampai terjadi kehamilan gitu. Nah, selain itu programnya itu anak-anak kan sudah diberi pengertian ya bahwa mengkonsumsi tablet tambah darah itu juga penting. Pada saat menstruasi kita dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari ya, 1 tablet ya. Kalau pada yang tidak menstruasi sudah cukup sih 1 minggu 1 tablet aja. Itu salah satu untuk menghindari biar HB-nya itu juga tidak rendah. Nah, kemudian calon pengantin ini juga sudah harus diberi pengertian tentang 1000 HPK. Jadi pemberitahuan atau sosialisasi atau penyuluhan tentang 1000 HPK ini tidak hanya pada ibu yang sudah hamil. Karena sebaiknya remaja putri juga sudah diberikan pengetahuan tentang itu. Terus nih dok, seandainya di periode 1000 HPK ini ada gangguan nih dok. Akibat dari gangguan-gangguan itu apa? Gangguannya apa aja ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan, terus kemudian ibunya itu menjadi stunting, itu kita akan kehilangan 2 generasi. Ya, generasi anak sampai ke cucu gitu. Kalau misalnya kita mempunyai, maaf ya, maksudnya kita mempunyai generasi yang ada keterlambatan pertumbuhan, kan tidak hanya merepotkan yang tidak hanya merepotkan yang terdampak saja. Kita yang ngasuh pun pasti akan merasa terdampak juga ya, orang tuanya juga pasti kepikiran, aduh ini kenapa ya, gitu. Nah itu tidak hanya sampai ke anak, tapi sampai ke cucu. Generasi kita ada yang hilang, dimana mungkin anak-anak yang lain tidak ada keterlambatan perkembangan otak, sudah pada pinter-pinter, sudah bisa sekolahnya aja mungkin bisa mencapai yang generasi sudah sampai ke SSS berapa ya, mungkin S3 lebih gitu ya. Sementara anak kita yang kena stunting mau lulus SD aja sudah susah gitu ya, karena ternyata otaknya tidak mencukupi pembelajaran di sekolah dasar. Itu kan kasihan sekali ya. Kemudian selain itu juga bisa memberikan dampak penyakit tidak menular. Jadi anak-anak stunting itu akan menjadi lebih mudah atau lebih rentan terdampak ke menderita penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini kan contohnya ada diabetes, ada hipertensi, ada gangguan pembuluh darah, bisa ada gangguan jantung juga gitu. Nah, itu juga pasti kalau untuk pemerintah ya secara global itu membebani pemerintah dalam hal generasinya bukan generasi yang bisa mandiri ya. Jadi mesti kalau sudah stunting gitu kan pasti ada ketergantungan dengan banyak pihak ya. Pasti pemerintah juga merasa kerepotan juga itu kalau misalnya terlalu banyak angka stuntingnya gitu. Jadi kualitasnya generasi menurun ya dok? Iya, kualitas generasinya akan menurun. Nah, kemudian ini dok,
sebaiknya remaja putri itu untuk menikah itu yang kemudian hamil itu baiknya di usia berapa gitu? Nah, itu sesuai dengan peraturan pemerintah juga ya. Kalau pada perempuan itu sebaiknya setelah umur lebih dari 20 tahun ya, itu sebaiknya untuk menikah. Jadi jangan menikah pada usia dini, karena kalau menikah pada usia dini itu kan organ-organ reproduksinya itu belum siap tuh gitu ya. Mungkin panggulnya juga sempit sehingga bayi tidak bisa lahir normal. Kalau tidak bisa lahir normal sehingga harus dengan operasi, itu juga tidak selalu orang tuanya mampu ya gitu. Kemudian kalau dipaksakan lahir normal bisa saja terjadi persalinan macet. Kalau terjadi persalinan macet, janinnya kan malah semakin tambah kasihan gitu ya. Jadi upaya-upaya itu yang harusnya dihindari ya. Gitu. Kemudian kalau pada laki-laki sih batasannya berapa sih? 25 kalau nggak salah ya. Kalau pada laki-laki pada umur 25 tuh diharapkan sudah menjadi laki-laki yang mandiri, yang sudah berorientasi berkeluarga, itu adalah mempunyai anak istri yang menjadi tanggung jawabnya dia, sehingga dia punya kemauan untuk bisa bekerja lebih baik, untuk mendapatkan penghasilan yang baik untuk kehidupan keluarganya dia gitu. Terima kasih sekali Dr. Novi, ilmunya sangat-sangat bermanfaat. Saya kira untuk podcast kali ini cukup sekian ya. Kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya. Salam PKBI. Sampai jumpa di lain waktu.